Baiklah, pertama-tama kita ke aplikasi Evirus, kemudian kita klik File, kemudian klik New, dan pilih Work File. Kemudian di sini kita pilih Unstructured atau Undate. Terus di sini observasinya kita 33 sesuai dengan data di kemudian klik OK. Kemudian kita ke Quick, kemudian Empty Group. Terus kita ke data, UDI di Excel. Kita copy datanya. Kemudian kita kembali lagi ke Views, kita tarik kurvanya ke atas. Terus kita paste. Dan kita ke Quick lagi. Kemudian kita ke Estimate Quotient. Terus kita klik variabelnya. Ini CM. Kemudian klik OK. Ini merupakan estimasi pertama. Nah, kita selanjutnya itu akan menguji normalitas. Di sini kita klik objek, kemudian copy objek, kita tarik ke sini, terus kita klik view, kemudian kita pilih residual diagnostic, terus kita pilih histogram normalitas. Maka akan muncul seperti ini. Nah, dari data hasil estimasi ini dapat diinterpretasi sebelumnya menurut ketentuan pengambilan keputusan jika nilai signifikansi SIG atau probability lebih dari 0,5 maka data tersebar secara normal. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi SIG atau probability-nya dikurang dari 0,05 maka data tersebar secara tidak normal. Nah, dari hasil estimasi ini dapat kita lihat adanya nilai probability sebesar 0,108052. Nah, di mana angka ini tuh menunjukkan lebih dari 0,5 yang artinya data residual tersebar secara normal. Baik, selanjutnya kita ke uji multikolinearitas. Pertama kita klik view, kemudian ke residual diagnostik lagi, kemudian maksudnya ke koefisien diagnostik, kemudian kita pilih variance inflation factors. Kita muncul estimasi seperti ini. Nah, interpretasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ketentuan pengambilan keputusan yang pertama, jika FIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas atau model lulus uji multikolinearitas. Dan yang kedua, jika FIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas atau model tidak lulus uji. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai center FIF dari setiap independen adalah yang pertama, variabel N sebesar 2,348446. Yang kedua, variabel T sama dengan 2,496186. Dan yang terakhir, variabel I sebesar 1,180772. Angka pada setiap variabel menunjukkan kurang dari 10. Artinya, terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi ini. Dengan demikian, hubungan antar variabel bebas tidak saling mempengaruhi secara kuat, sehingga model regresi tersebut memenuhi asumsi klasik multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menguji autokorelasi. Bagaimana cara mengujinya? Pertama-tama kita klik view lagi. Kemudian kita klik residual diagnostik dan pilih heteroskedastisitas. Di sini kita pilih Glacier, kemudian kita klik. Ini akan hasil estimasinya. Penjelasannya. Uji Glacier itu digunakan untuk memastikan apakah model regresi yang digunakan mengandung masalah heteroskedastisitas atau tidak. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini diperoleh nilai probabilitas F statistik sebesar 0,784.
yang artinya nilai ini lebih dari 0,05. Selain itu, nilai probabilitas masing-masing variabel independen N, P, dan I juga seluruhnya lebih dari 0,5. Yang artinya hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dan dengan demikian, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas atau dengan kata lain bersifat homoskedastisitas. Hal ini berarti varians dari residual bersifat konstan sehingga model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mendeteksi multikolenialitas dengan cara pertama kita klik estimate, kemudian kita pilih option, kemudian pada covariance method kita pilih Haber-White, kemudian kita klik OK. Ini hasil uji deteksi ini. Penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari hasil perbandingan antara regresi OLS awal dan hasil regresi setelah dikoreksi menggunakan metode Haber-White, terlihat bahwa sebagian besar nilai standar error mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan koreksi, model regresi menjadi lebih efisien karena variansi error pada data sudah disesuaikan dengan lebih baik. Dengan kata lain, hasil estimasi yang diperoleh setelah koreksi menjadi lebih akurat dibandingkan dengan model sebelumnya. Penurunan nilai standar error tersebut juga mengidentifikasi bahwa pada model ULS, awal kemungkinan terdapat sedikit heteroskedastisitas yang tidak terdeteksi secara signifikan melalui uji formal. Walaupun tidak terlalu berat, kondisi ini menyebabkan hasil estimasi awal sedikit melebihkan sebesarnya kesalahan. Setelah dikoreksi menggunakan metode Haber-White, perhitungan varians menjadi lebih konsisten dan hasilnya lebih stabil, sehingga model dapat dikatakan lebih baik dan efisien untuk digunakan. Sekian penjelasan dari kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.